Shalom saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada program Lensa Wina Madiun. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Matius 9 ayat 36 sampai 10 ayat 8. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan saudaranya Andreas, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang telah dibacakan tadi. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan bersama Romo Stefanus Cahyono. Romo, silakan. Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan minggu biasa yang ke-11 ini mengajak kita merenungkan soal panggilan umat Allah untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Perutusan untuk apa? Untuk mewartakan Injil Tuhan, kabar sukacita. Kita yang sudah dibaptis memiliki panggilan. Lebih-lebih yang menerima tabisan imamat memiliki panggilan khusus, panggilan untuk ambil bagian dalam mewartakan Injil Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati dari bacaan Injil itu. Pertama-tama ialah soal semangat dalam mewartakan Injil Tuhan itu adalah semangat untuk dengan cuma-cuma membagikan berkat kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalankan tugas perutusan seperti halnya Tuhan Yesus yang memanggil para rasul, mereka ini adalah pribadi-pribadi atau orang yang biasa, bukan dari kalangan kaum intelektual, bukan ahli-ahli agama, tetapi masyarakat biasa. Demikian juga dengan kita ini juga biasa, tetapi ingin dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka hendaknya kita selalu siap, bersedia ketika kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya mewartakan Injil Tuhan ini. Yang kedua, kita harus fokus dalam menjalankan tugas
mewartakan Injil Tuhan. Kita harus fokus untuk menghadirkan kasih dan pengampunan kepada siapa saja, dan lalu sekali lagi dengan semangat membagikan dengan cuma-cuma. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siap dan kemudian sungguh-sungguh kita mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kepandaian kita. Yang kita wartakan adalah Injil Tuhan, Tuhan Yesus. Kita bukan mewartakan diri kita, kepandaian dan kehebatan kita. Kita mewartakan Injil Tuhan Yesus, sabda Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang besar dalam pewartaan Injil ini kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan kita. Kita bergantung kepada Tuhan dan sungguh kita membagikan dengan cuma-cuma. Berkat Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bacaan Injil dan renungan Sabda Tuhan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami pada Lentera Sabda Wina. Semoga sabda yang kita dengarkan memberikan cahaya yang terang dalam hidup kita. Jangan lupa kembali mengikuti renungan berikutnya di channel YouTube STKIP Widya Yuwana. Terima kasih dan sampai jumpa.